Hidup itu singkat ya Bu? Singkat atau cepat Bu? Ibu-ibu yang merasa usianya sudah 60 tahun, 50 tahun terasa singkat atau lama banget saya hidup? Kayaknya singkat ya. Baru kemarin saya menikmati SMA, setelah itu saya kuliah, selesai saya dari pondok kuliah, kemudian menikah, punya anak 1, anak 2, sekarang anaknya udah mulai dari kecil balita, balita, SD, SMP, waktu terus berjalan, cepat, waktu itu cepat berlalu. Hingga Allah katakan waktumu sudah selesai. Dalam 2 hari meninggal dunia yang si A, besok lagi si B, setiap hari ada yang meninggal. Itulah hakikat kita. Dan hidup itu sebenarnya kalau kita nilai, apakah hidup itu enak? Hidup itu sebenarnya banyak ujian loh Bu. Banyak ujian. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang membuat kita sedih. Jadi hidup itu kalau nggak sedih ya seneng gitu ya. Tapi yang kita bahas adalah nasihat ketika kita mendapatkan masalah kehidupan. Ya, kalau kebahagiaan ya cukup bersyukur gitu ya, bersyukur. Kalaupun kesedihan, biasanya diuji kesedihan itu dalam hal apa Bu? Ibu-ibu kalau hidup itu susah, hidup itu nelongso ya, bahasanya itu nelongso apabila sakit, terus ekonomi, nah, betul ekonomi kurang, susah keluarga. Kalau keluarga baik-baik, ternyata ekonomi susah. Keluarga cemara, ekonomi susah. Keluarga baik-baik, rezeki baik, rezeki lancar, keluarga broken home, ya Bu ya. Iya. Keluarga baik, ekonomi baik, susah punya anak. Susah udah punya anak, punya suami, rezeki baik, mertua yang kurang bersahabat, ya. Terus mertua baik, keluarga baik, suami baik, anak baik, rezeki lancar, sakit-sakitan. Semua orang itu penuh dengan ujian, ya. Ujian satu dengan ujian yang lain berbeda. Nggak bisa kita bandingkan. Kenapa dia lebih enak daripada saya? Sawang sinawang, Bu. Itu sawang sinawang. Ketika orang itu tersenyum, belum tentu dia bahagia. Orang itu menangis, belum tentu dia sedih. Dan setiap orang memiliki fase masing-masing. Tidak mungkin setiap orang kok bahagia terus, gak mungkin Bu. Pernikahan itu penuh lika-liku. Kalau misalnya ada yang mengatakan, sampai ibu-ibu sepuh mengatakan kita sudah lama 30 tahun, 40 tahun kita sudah berumah tangga, 50 tahun kita sudah berumah tangga misalnya, tapi kita adem ayem. Tidak mungkin adem ayem. Percaya kalau adem ayem itu masa-masa pas gampang, tapi mesti ada masa di mana mereka itu akan berkobar. Masalah itu mesti ada. Di sini masalah yang sering kita jumpai itu entah masalah keluarga, entah masalah dengan anak, entah masalah ekonomi. Setiap orang pasti memiliki. Ya, diuji ekonomi. Ada yang pernah diuji ekonomi? Mungkin sekarang malah wajar akhir bulan ya. Tapi mungkin akhir bulan, awal bulan, tengah bulan sama. Karena memang ekonomi saya sedang surut ya. Ada yang diuji dengan anak, pengen punya anak, saya pengen punya anak. Ketika punya anak ternyata anaknya ujian. Ya Allah, ditunggu bertahun-tahun melahirkan, ternyata anak tersebut membawa keburukan. Suruh sholat susah. Disuruh kebaikan susah. Akhirnya kemarin saya meminta anak, tapi ternyata anak saya seperti ini. Ujian lagi. Belum menikah lama sekali. Setelah itu menikah, ternyata suami yang didapatkan tidak sesuai dengan harapan. Kita ekspektasinya tinggi. Suami saya seperti Rasulullah. Kenapa ketika saya itu bersama dengan suami nggak bisa bersandar di dadanya sinetron? Sinetron. Ketika menangis ditanya ada apa Bun, kenapa Umah nangis? Enggak, tinggal lungo. Ya Allah. Dulu itu saya membayangkan ibu-ibu ya sebelum menikah ya, kita kan ekspektasinya kan tinggi ya. Suami baik, pulang kerja bawa hadiah surprise ya. Lagi marah ditanya, ada apa sayangku, kenapa kamu nangis ya. Itu
ekspektasi kita. Paham Bu? Ekspektasi itu harapan kita. Ketika anak sakit, ya sudah kamu tidur, biar aku yang ngajak, ekspektasi. Ya. Ketika duitnya kurang, nggak apa-apa kamu jadi ratu di rumah, biarkan aku yang bekerja, harapan. Tapi kenapa malah sekarang jadi tulang punggung? Kemana laki-laki yang dulu saya idamkan? Karena memang tidak semuanya itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, Bu. Nggak semuanya harus sesuai. Suami yang nggak harus sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi tenang saja, Bu. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kehidupan itu tidak seperti yang kita inginkan. Apa saja? Kita akan bahas ya. Semoga menjadi penyemangat kita untuk menyelesaikan kehidupan kita, Bu. Urip niku mboten suwe. Urip niku mboten suwe, ya. Nah, yang pertama apa? Husnudzon. Apa yang kita lakukan ketika hidup itu tidak sesuai dengan harapan kita? Yang pertama adalah husnudzon. Apa itu husnudzon? Baik sangka, betul. Baik sangka. Allah Maha tahu apa yang kita rasakan. Allah Maha tahu kondisi kita. Ketika kita melihat pasangan kita tidak sesuai dengan harapan kita, yakinlah itu adalah sebaik-baik pasangan. Tapi ketika, kenapa kalau sebaik-baik pasangan kok bisa bercerai? Kenapa saya bercerai? Berarti tidak baik. Kan dalam doa itu kan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu, untuk kalian berdua, dan menyatukan kalian dalam keadaan yang baik. Apabila belum baik, tidak baik, maka pisah. Ngoten ya, Bu. Bisa dipahami ya, Bu ya? Jadi pasangan kita adalah yang terbaik, bukan menurut kita, menurut Allah. Saya satset loh. Saya itu bukan pemalas. Tapi kenapa suami saya itu mageran? Ya Allah, disuruh itu ya Allah, males sampai saya itu capek ngomong. Ya. Penghasilan nggak seberapa, ya. Penghasilan nggak seberapa. Kemudian sifatnya temperamen. Dia itu pengennya dirajakan, tapi tidak bisa meratukan. Saya montang-manting ya Mbak, montang-manting ya. Tapi suami saya dengan tenang. Coba ibu-ibu kalau pagi yang punya anak kecil, sekolah ya Bu, iya. Bagaimana tingkah Anda Bu? Nggak bisa dibayangkan ya Bu ya. Dari pagi montang-manting. Suami, apa yang dilakukan? Mungkin pikiran suami, bojoku ngopo toh? Kayak ubet lagi ngopo sih? Ya. Dengan santai dia, sarapan sudah siap? Sudah Mas. Dia nggak tahu. Nah, ya gitulah, bagus. Ucapan terima kasih enggak? Ya, udah biasa memang begitu, kerjaan istri itu begitu. Nah, itulah. Jadi seorang istri itu ada, tapi kadang seperti tidak ada. Ya, berguna, tapi kadang tidak dihargai. Ya, betul ya Bu ya. Ketika kita ngomong kurang, jawabannya tidak qanaah. Ketika ngomong kebanyakan, buktinya memang kurang. Ketika mau mencari tambahan penghasilan, diomong istri kok maunya ini suami, bingung ya. Keluar rumah terus diomongin bahasa Jawane itu lunga ae rasa omah. Nek nang omah diomongi ora tau metu wong wedok ngandalne wong lanang. Ya memang iya. Memang kita kan sebenarnya kan tugas perempuan itu sebenarnya gampang Bu. Apa Bu? Melahirkan, melayani suami, diranjang, melahirkan, menyusui. Sudah. Tugas yang lain urusan suami. Harusnya. Tapi kan kita multi talenta ya Bu ya. Multi talenta kan ya. Semua jualan oke. Dan memang takdir kita begini, husnudzon saja. Pasangan adalah pasangan yang terbaik saya. Saya tidak suka, tapi Allah sudah jodohkan, berarti terbaik gitu. Kalau menurut kita pengennya adalah setia, cakep, ganteng ya Bu. Pertama, kriterianya seorang perempuan itu pengennya seorang suami satu. Apa Bu? Kaya. Dan dulu kita masih muda ganteng ya pertama ya. Sekarang ganteng itu tergeser dengan namanya kaya, ganteng. Nggak punya duit, nggak masuk kriteria, ya Bu ya. Pertama apa Bu? Duit. Duit itu penting loh Bu. Siapa ngomong duit nggak penting? Hati-hati, kalau ada ngomong duit nggak penting, besok diuji masalah duit loh Bu. Duit itu penting, tapi tidak semuanya itu memerlukan duit. Ya,
Kalau misalnya Anda menganggap duit itu segalanya kebahagiaan, sekarang buktikan. Anda beli tempat tidur, spring bed, ya, yang paling nyaman, AC, pokoknya tempat paling nyaman untuk tidur. Ternyata apakah bisa tidur nyenyak? Belum tentu, belum tentu. Jadi tidak bisa menebus semua dengan duit. Nah ini pasangan ya Bu ya. Sekarang kita itu pengennya pasangan yang kaya, ganteng, setia, ya Bu ya, lemah lembut. Ketika marah itu kita disayang, tidak pernah ngomel. Kita capek sedikit dipijeti, gitu kan ya, pengennya ya. Baik Bapak dengarkan gitu loh ya, harusnya. Akan tetapi kan tidak semuanya dapat seperti itu. Tapi yakinlah itu adalah yang terbaik menurut Allah. Ketika kita mendapatkan si A, kita pengen si A. Kenapa dapat si B? Berarti si B ini adalah yang terbaik menurut Allah. Yakin? Ya. Kenapa pasangan saya tidak sebaik dia? Itu sawang sinawang Bu. Sawang sinawang. Ya. Apa hikmahnya? Nanti Allah yang tahu kok Bu. Suami saya itu tidak sholat, suami saya itu enggak begini, suami saya itu A, B, C dan lain sebagainya. Mungkin itu surga Anda ya di situ, gitu loh ya. Surga Anda itu di situ. Mungkin Anda bisa masuk ke surga ya dari jalur itu. Kalau jalur yang lain nggak bisa. Jadi orang itu gini Bu, bisa masuk surga itu Allah berikan satu jalur kemudahan. Ada yang diberi kemudahan untuk tholabul ilmi, ada yang diberi kemudahan dengan anak sing mukweh, nggih, nguruse wangel. Ada yang diberi kemudahan dari masalah apa? Rizki kurang terus. Ada yang diberi kemudahan dia tidak memiliki anak. Dengan sabarnya dia. Dengan diberi kemudahan dia kaya tapi ternyata suaminya bermasalah ya. Dia kaya tapi ternyata ya dan lain sebagainya. Karena itulah setiap orang itu punya problem. Kita husnudon. Mungkin harta yang kita miliki. Kenapa saya miskin? Allah tahu. Allah itu sudah tahu Bu. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar dan sudah tertakar. Kalaupun Anda, ibu-ibu semuanya bekerja dari pagi sampai sore sampai malam, rezeki segitu, ya segitu Bu. Dalam hidup itu sebelum kita lahir dari rahim, sebelum kita keluar melihat indahnya dunia, di dalam rahim ini kita sudah bersumpah ya Bu. Ibaratnya ada sumpah. Dari sini nanti menyembah Allah, ya rezekimu kamu segini, iya. Selama hidup kamu akan menghabiskan misalnya 5 triliun, iya. Gak kurang, gak lebih. Gak akan dicuri orang, gak akan diambil oleh orang. Nah ketika kamu nanti lahir, kamu nanti jodohnya si A, iya. Ketika kamu itu nanti keluar, nasib baikmu ini dan ini, nasib burukmu ini dan ini, iya. Samina wa atoknam. Sudah, nanti kamu meninggal tanggal segini, semua sudah ditetapkan. Jadi bagaimana kalau kita mengatakan, kok ini bukan jodoh saya, ini enggak terbaik? Karena Allah sudah mengatakan, sudah ini ya Bu, memberikan instruksi kepada malaikat di rahim. Pas 4 bulan kita di dalam rahim, itu sudah diberikan jodoh kita siapa, rezeki kita seberapa. Walaupun kita kejar dunia, terlalu dunianya dikejar, sampai meninggalkan akhirat, juga tidak akan nambah Bu. Apapun caranya, enggak akan nambah. Malah kadang, mohon maaf, ada rezeki yang cepat dibanyakan, dia apa ya, disok gitu ya ibaratnya, langsung disok, kemudian ternyata penyempurna rizki. Setelah itu dia meninggal dunia. Ya, dapat, ya Allah Mbak, rizki jenengan mantap sekali ya, kayak disor gitu loh Bu. Rizki itu kok ya Allah habis beli ini, bangun rumah dan lain sebagainya, setelah bangun rumah beli mobil, setelah beli mobil beli ini dan lain sebagainya. Tiba-tiba perubahan drastis. Di balik itu hidupnya tidak lama lagi. Nah, gitu Bu. Jadi kalau ibu-ibu pengen rezeki saya ngalir lancar, ya lancar itu sesuai dengan kemauan Allah, bukan kemauan kita gitu. Saya pernah menyaksikan sendiri ya. Ada seseorang yang beliau itu habis menerima uang 1 miliar Bu. 1 miliar. Ukuran kita 1 miliar itu seberapa Bu? Oh banyak ya Bu. Banyak. Gak tahu ya, pokoknya nulis 9. Itu ternyata apa yang terjadi Bu? Setelah menerima uang 1 miliar. 1 miliar itu diterima, kemudian untuk membeli A, B, C, D 2 tahun atau 3 tahun ya, 2 tahunan lah, 2 tahunan kemudian beliau meninggal dunia. Berarti nikmatnya itu dientek nih, disengkak nih. Jadi jalur aja, lurus apa ini? Lurus saja ya, sesuai arah air yang mengalir. Itu ya.
Yang kedua, husnudzon, baik sangka Allah itu maha tahu tentang kehidupan kita. Yang kedua, adukan pada Allah, Bu. Ketika ada masalah, ketika ada kesedihan, datangi orang-orang yang benar-benar tulus padamu. Katanya begitu ya, Bu ya. Siapa di sini yang suka bercerita curhat kepada suami? Enggak. Saya enggak curhat sama suami, Mbak. Kenapa? Saya enggak curhat, Ustazah. Saya enggak curhat. Kenapa? Ya memang sumbernya suami masalah. Saya enggak curhat suami karena dia sumber masalah gitu ya. Katanya sih sumber cerita terbaik adalah pada suami. Ya, ada dua kemungkinan, Bu, didengar atau dilupakan. Ustaz, didengar atau enggak? Ya, serius ya. Tadi apa, Mas? Nggak cerita apa? Nah, begitulah. Cuman katanya begini, datangilah orang-orang yang benar-benar tulus kepadamu ketika ada masalah. Ingat, Bu, nggak ada orang yang tulus. Nggak ada orang yang tulus. Tapi siapa yang tulus, Bu? Allah. Suami tulus. Suami itu ada tendensi. Karena kita adalah istrinya. Coba kalau kita orang lain. Betul toh, Bu? Iya, kita adalah istrinya. Tapi ketika misal gini, orang tua, ya iya memang karena kita anaknya. Tapi kalau Allah itu, Bu, jadi kalau jenengan nyari orang yang benar-benar tulus dengan jenengan, itu enggak ada. Kalau mungkin ada pun sedikit, jarang. Nah, siapa zat yang paling tulus, Bu? Allah. Coba bayangkan aja, Bu. Kita maksiat, kita lalai. Sholat sering lalai bukan lalai, tidak melaksanakan, nunda. Ya, sering kita berbuat kemaksiatan, tapi ketika ada masalah ngadu ke Allah. Ketika bermasalah dengan suami ngadu ke Allah. Ya, tapi Allah apa menolak, Bu? Tidak. Itulah baiknya Allah. Tapi kalau manusia, ibu-ibu cerita ke manusia, hati-hati, Bu, ember bocor, Bu. Ibu percaya, semua orang itu bisa dipercaya? Tidak. Saya jujur aja kalau saya pribadi saya tidak percaya. Kenapa? Ada kalanya orang itu akan baik. Jadi tidak semua orang itu bisa dipercaya. Ketika ibu-ibu semuanya bercerita sesuatu kepada orang tersebut, berarti yakini satu, masalah tersebut suatu hari akan bocor. Harus yakin itu. Loh, ternyata aku salah sangka. Ya jangan salah sangka, ya memang Anda itu harus yakin kalau misalnya sudah bercerita mesti suatu hari akan bocor, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat manusia itu berubah-ubah sesuai dengan mood. Ya, sesuai dengan mood dia. Ketika dia baik dan kita berguna untuk dia baik ke kita. Tapi ketika kita sudah tidak digunakan, apakah bisa sebaik seperti biasa? Belum tentu. Belum tentu. Karena itu kita mulai dari sekarang adukan semuanya itu kepada Allah. Walaupun jenengan nangis, walaupun ibu-ibu itu sedih dengan segala kepayahannya, sholat, setelah itu adukan pada Allah, ya Allah kenapa saya itu seperti ini? Enggak ada, Bu, yang perlu ditutup-tutupi. Ketika Anda bercerita dengan Allah itu enggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau dengan manusia kan ada sesuatu yang ditutupi ya, untuk pembenaran diri. Saya itu punya suami. Kenapa suami saya begini? Lah kenapa sih suami jenengan begitu? Ya iya dia itu begini. Masih nggak mungkin jenengan ngomong singelat tentang diri sendiri. Nggak mungkin kan? Iya, mesti mencari pembenaran. Padahal loh saya itu sudah melaksanakan semuanya. Padahal loh saya itu sudah taat. Saya loh padahal sudah begini. Tapi kan kita mencari pembenaran di orang lain. Tapi kalau ke Allah nggak ada yang bisa ditutupi. Dulu saya pernah. Jadi bercerita semua masalah itu bukan masalah pribadi, ya. Masalah ke seseorang. Tapi ternyata apa yang terjadi? Bocor semuanya. Sejak saat itu saya mengambil kesimpulan, tidak semua manusia itu bisa dipercaya, plus sifatnya tidak bisa sama. Kalau ibu-ibu pengen tulus, pengen semua masalah itu berakhir dengan baik, apapun itu, maka adukan semua kepada Allah. Cerita ke manusia boleh, tapi harus yang dipercaya. Dan pokok aslinya adalah ke Allah, Bu. Apapun, Bu, apapun kesulitan jenengan, saya kenapa punya pasangan begini ya Allah, saya sudah berusaha baik, tapi kenapa pasangan saya itu tidak mau diajak baik, untuk sholat pun susah, kenapa saya itu sudah berusaha untuk taat pada Engkau ya Allah, tapi memiliki suami seperti itu, adukan semua pada Allah, walaupun Allah tidak menjawab, lah salahmu dewe, gak ada. Kalau ke manusia kan kadang disalahin,
Mbak, kenapa saya begini? Salahmu nikah karo wong kuwi. Nah, salah sendiri kan akhirnya. Nah, kita gelong nih, Bu Getun, akhirnya menyalahkan takdir. Tapi ke Allah, enggak. Kenapa ya Allah? Kenapa saya itu rezekinya masih seret begini ya Allah? Kenapa saya itu begini? Kenapa saya begini? Saya minta kepada Engkau ya Allah dengan suami yang baik walaupun seperti itu. Saya minta ya Allah dikuatkan dalam saya menapaki hidup. Kenapa saya itu punya anak begini? Tolong bantu saya ya Allah. Udah semua ceritakan ke Allah, selesai urusannya gimana? Tugas Allah memberikan jalan keluar. Gitu. Jadi yang pertama husnudzon, yang kedua adukan kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal, Bu. Bertawakal. Ibu yang salihah semuanya, tawakal itu apa? Berserah diri. Tapi setelah berusaha, berserah diri, tawakal. Ya, saya sudah berusaha menjadi seorang istri yang baik. Suami saya sudah bekerja ya Allah, tapi ternyata rezeki saya seperti ini. Saya sudah berusaha mendidik anak dengan baik, tapi ternyata anak saya jauh dari hidayah. Hidayah itu nggak bisa diminta loh ya Bu. Misalnya semoga kecuali gini, maksudnya nggak bisa diminta itu bukan hak kita memberi hidayah. Kita hanya cuma bisa meminta, Allah yang memberikan hak untuk memberi hidayah. Ya, suami saya kenapa nggak mau sholat dan ini? Kita cuma bisa mendoakan. Akan tetapi hak prerogatif itu ada pada Allah. Paham nggih? Anak kita pengennya anak itu baik, solihah, anak itu dengan segala kesempurnaan yang kita pengenkan, tapi ternyata anak itu tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah kita semuanya juga harus salah? Saya sudah mendoakan, dalam sujud sudah saya doakan. Malah saya setiap sujud, setiap saya sholat malam, setiap saya belajar, bekerja, setiap saya mau tidur, saya doakan anak saya. Tapi kenapa tidak sesuai dengan harapan saya? Berarti itu memang bukan mutlak kesalahan kita. Itu semuanya adalah hak Allah memberikan hidayah. Bisa dipahami ya Bu ya. Tawakal saja. Saya sudah menjadi istri yang baik, berusaha yang baik ya Allah. Saya sudah masak. Bu, pemasak sejati ya, pintar ya Bu ya. Sudah masak hari ini? Sudah. Masya Allah. Puasa sudah selesai hari ini? Saya acungi jempol. Ada yang beli makanan hari ini? Beli masakan itu dosa apa enggak toh Bu? Enggak, nah prinsip saya membeli sekaligus sedekah kok Bu. Alasan pembenaran. Masak bagus, tapi kan enggak selamanya fisik kuat. Kalau lagi sakit beli, enggak masalah toh Bu. Dosa. Kalau pakai duit tetangga. Yang ini saya sudah berusaha melayani suami saya. Di ranjang sudah saya layani, saya sudah berusaha nyucikan baju, saya sudah berusaha semaksimalnya. Kenapa suami saya masih menyalahkan saya? Ya Allah, ini sedih. Saya seperti gak dihargai, saya seperti gak ada. Mungkin kepergian saya, nanti saya mati baru dihargai. Yo gak ngerasa, nek kita wis mati. Paham Bu ya? Sekarang nikmati aja Bu, nikmati. Suami seperti itu, ya sudah. Wong saya nggak mampu merubah, saya sudah doakan, ya sudah. Berarti itu memang hak Allah untuk memberikan hidayah. Dan terus sekarang gimana? Yuk kita perbaiki diri. Ya, Ibu-ibu pernah nggak sih kalau ketika pengen pikiran suntuk gitu pergi jalan kemana sendiri gitu? Pernah ya? Jadi nggak gitu. Ayo Mas, piknik Mas. Sampai jenengan buluk kan kayak ibaratnya gitu ya, nggak dituruti gitu, akhirnya jenengan sakit hati. Pernah? Oke, jalan sendiri. Iya. Ayo Mas, piknik Mas. Nggak bisa, ini lagi sibuk terus. Ya wis ya Mas, aku tak piknik ya. Asal yang deket Bu, jangan yang keluar jalur. Jenengan aku mau piknik Mas ke Bandung. Sini Bandung butuh mahram. Ya. Kalau bebek nek kamu Mas healing ya. Ayo Mas beli mie ayam sana Mas. Ayo beli sana, aku pengen banget ya Allah Mas, pengen sana. Jenengan ngomong seminggu gak dituruti, akhirnya kan sakit hati Bu. Jajan jewe tah Bu. Apa sih? Bahagiakan diri Anda supaya Anda itu bisa bersyukur dengan hidup gitu loh. Paham ya Bu? Ya pokoknya dedet ngono ae kalah ya. Dedet gitu. Kalau jenengan nunggu gitu, kenapa suami saya begini, meratapi nasib Bu, meratapi nasib. Anda akan apa? Cepat loro Bu. Kalau sudah loro-loro apa yang terjadi? Cepat mati. Nah. Yang senang sopo?
Seudon. Saya senang bojone. Bojo sedih Bu, sedih. Mesti anak sedih, istri suami sedih. Tapi palingan sebulan. Ya kan? Perhiasan jenengan. Dinggo mahar wong liya. Ini Dek, ini buat saya iya. Ya saya kan masih muda harus menikah. Ya wajar, cenom. Gitu Bu. Iya, rawat diri Bu. Kalau memang ini hidup gak sesuai dengan apa yang Anda inginkan, tapi menurut Allah sudah mesti ada jalur kebahagiaan. Ibaratnya pelangi. Di waktu habis hujan ada kebahagiaan. Jenengan untuk suami perfeksionis, untuk suami itu seperti yang Anda inginkan kok tidak bisa karena pola pikir berbeda. Ya sudah. Jalur jenengan, tapi sesuai dengan syariat. Ayo Mas jajan, jenengan gak gelem mau Mas ya wis, aku tak jajan dhewe ya, engko nek enak ya tak golek, nek gak ya wis ngono ya. Jeneng kelingan. Jalan Bu, ajak anak-anak. Gitu kan Bu ya? Iya. Kalau misalnya, kenapa suami saya begini-begini dan lain sebagainya? Ya sudah ya Allah, saya serahkan semuanya pada Engkau ya Allah. Yang penting saya tidak keluar dari koridor, selesai. Dosa itu adalah yang nanggung masing-masing. Ya Bu ya. Suami saya itu kenapa susah? Ya sudah, itu mau dosa dia di hadapan Allah. Kita nggak nanggung dosa suami loh Bu, ya. Tapi suami nanggung dosa istri. Nggak enak loh jadi bojo itu Bu. Jadi wong lanang itu nggak enak loh Bu. Kenapa nggak enak? Istri keluar, nggak pakai jilbab, suaminya mendiamkan. Suami dosa nggak? Dosa. Anak perempuannya keluar, nggak pakai jilbab, pakai busana, you can see my text ya, ibaratnya. Kelihatan begitu auratnya, bapaknya mendiamkan, dosa. Siapa lagi? Istri gak mau sholat, suami gak mau nasihati, dosa suami. Maka bersyukur para suami, ya Allah ini tidak ada bapak-bapak ya, bersyukur. Kalau istrinya sholat tanpa diperintah, ngaji tanpa diperintah, nutup aurat tanpa diperintah, bersyukur itu poin penting sekali. Paham Bu ya? Iya, jadi tawakal aja lah. Ya kita husnudzon, ini yang terbaik hidup saya Allah. Saya tidak bisa ditukar dengan jiwa orang lain. Enggak usah berandai-andai. Andaikan kamu jadi saya jadi kamu. Enggak mungkin ya Allah. Andaikan aku menjadi dirimu. Wes enggak mungkin Bu, enggak usah keduren untuk ngipi ya. Tukar jiwa gitu. Sinetron. Ya selanjutnya adalah qanaah. Qanaah dan tidak iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Agar kita bahagia, agar kita tidak terpuruk dengan keadaan. Qanaah ya Bu ya. Qanaah itu apa Bu? Ya betul, rimo ing tandum ya. Ridho dengan keputusan Allah, rimo ing tandum ya. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafan wa kana Allahu bima ata ya. Telah beruntung orang Islam yang diberikan rizki cukup atau pas-pasan, kemudian dia qanaah. Qanaah itu ya nrimo ing pandum ya gini Bu. Ya Allah ini butuh keluasan hati. Ya Allah ini sudah saya, pokoknya ya Allah mulai sekarang saya terima apa yang ada di hadapan saya. Suami si A saya terima, bismillah, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Tapi banyak kurangnya, ya sudah. Banyak kurang, suaminya banyak kurang. Anak dengan berbagai macam cobaan saya terima ya Allah, saya terima. Semoga saya bisa mengubah menjadi yang lebih baik lagi dengan bantuan Engkau. Untuk masalah rizki ya Allah, kita tidak berpangku tangan. Kita sudah seperti burung yang kita sudah qanaah, keluar, suami saya keluar bekerja dengan rasa benar-benar dapat rizki, pulang membawa rizki, dan saya terima dengan ikhlas. Sudah, orang lain lebih banyak daripada saya, ya sudah, mungkin itu memang takaran dia. Orang lain lebih maju dari saya, itu sudah takdir dia, dan saya tidak bisa bertukar takdir dengan dia. Gitu ya. Dah, qanaah, kenapa? Kalaupun tidak qanaah, ibu mau apa? Gitu loh ya. Kalau gak terima yang pandem terus arep ngopo ngoten lho Bu. Bojone ganteng ya, direbut. Pelakor, kan nyium bau surga. Wonge sugih banget ya. Terus kita golek pengaris. Golek napa? Pesugihan, ben sugih. Nelongso donya akhirat. Anake ganteng karo ayu. Kita pengen anak itu, ya ora mungkin dadi anak kita. Kecuali kalau direbut buke ngono. Kita dadi mboke. Kan enggak mungkin, jalur buruk semua itu.
Nah terus kalau kita tidak nerima yang pantum harus ngapa? Ngapa ngoten lho Bu. Paham kan? Ya, jalur terbaik adalah ya wis qanaah. Enggak usah iri dengki. Ketika kita pengen sesuatu, minta pada pemiliknya. Rizki kurang, nangis ke Allah. Enggak usah nangis ke manusia, Bu. Enggak usah nangis ke manusia. Nangisnya ke siapa? Allah. Orang kaya belum tentu dimuliakan. Orang miskin belum tentu dihinakan. Seandainya ukuran mulia itu adalah kekayaan, berarti Fir'aun itu lebih mulia daripada Nabi Musa. Betul kan Bu? Kalaupun kekayaan lebih berharga, lebih mulia daripada kemiskinan, berarti Abu Jahal itu lebih mulia daripada Bilal bin Rabah. Nyatanya kan boten. Ya. Orang kaya belum tentu dimuliakan, sampai Allah itu mengatakan dalam surat Al-Fajr itu kan ya. Kan di situ wa amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akrama wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau orang itu diberikan kekayaan, dia mengatakan Allah telah memuliakanku. Tapi ketika diberi kemiskinan, dia mengatakan fa yaqulu rabbi ahanan, ya. Tapi ketika dia diberi kemiskinan, dia mengatakan Allah